Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita lanjutkan pada sore hari ini bersama Bapak Rusli Taslim, Ketua PSMTI Bandar Lampung, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Bandar Lampung, didampingi oleh Dr. Hansen Taufik, Kepala Bidang Sosial dan Kesehatan PSMTI Bandar Lampung, yang juga sebagai Ketua Pelaksana HUT PSMTI ke-25. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dr. Hansen bersama Pak Rusli Taslim terkait kegiatan HUT PSMTI ke-25 khususnya mengenai donor darah. Tapi yang menarik juga ini Pak Dr. Hansen Taufik, soal pendaftaran ini bagaimana maksudnya ini Pak Dokter? Ya, jadi untuk pendaftaran itu kita hanya membuka pendaftaran pada hari H, Pak. Ya, jadi pada tanggal satunya ya. Jadi misalnya ada yang bilang, dokter saya mau daftar dulu untuk ini 3 orang atau apa, kita tidak membuka pendaftaran sebelum hari H ya, karena nanti pada saat hari H-nya itu tentu yang datang duluan akan dilayani lebih awal sesuai urutannya ya. Jadi bagi pemirsa silakan langsung datang saja ke Suaka Insan pada hari Minggu 1 Oktober dari jam 8 sudah bisa langsung datang. Nah, yang perlu dipersiapkan itu Pak, antara lain tentu harus fisiknya harus sehat. Jadi pastikan jika besoknya siap mau donor nih ya, kita tidur cukup ya. Nah, pagi kita sarapan dulu, jangan kekenyangan ya. Kekenyangan tuh kadang ada kejadian juga, dia mau donor gara-gara kan tegang ya Pak ya, donor ini dia jadi tegang, enek malah muntah itu jadi ya. Jadi ya makan secukupnya aja. Pastikan kondisi fisik sehat, langsung datang aja, tidak ada syarat khusus. Oh, tapi ada sedikit Pak yang perlu diperhatikan nih. Untuk usia pendonor ya. Bagi yang belum terbiasa mendonor atau baru donor pertama kali, itu limit usianya di 60 tahun. Jadi kalau misalnya usianya sudah 60 tahun atau lebih dan baru pertama kali mendonor, biasa PMI tidak menerima. Ya, kecuali dia sudah mendonorkan seperti Pak Ketua kita ya. Umurnya udah berapa? Saya 60. Nah, udah 60 tapi masih laju karena saya 2 bulan sekali. Nah, 2 bulan sekali. Sampai 70-80 tahun mungkin masih bisa ya? Masih bisa, karena sudah rutin mendonorkan darahnya dari sebelum usia 60, itu boleh. Tapi kalau yang baru pertama, biasa limit usianya di 60 tahun. Itu yang perlu diperhatikan sih, Pak. Pak Ketua, ini kan kegiatan donor darah PSMT ini bukan yang pertama kali, artinya beberapa kali lah ya. Itu tentunya pengalamannya PSMTI, Pak Ketua, ini didukung oleh organisasi-organisasi kalau misal donor darah itu, Pak? Betul Pak Umar. Jadi setiap kali kami mengadakan donor darah, ya kita selalu share ya, atau kita berbagi kepada teman-teman kita seperti grup-grup WA grup ya, atau kata-kata organisasi-organisasi lainnya dari Buddha, dari perkumpulan-perkumpulan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka juga mengadakan, misalnya kita bilang yayasan lah, atau perkumpulan, mereka juga mengadakan tiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Cuman pada saat dia melaksanakan itu kan belum tentu semua orang bisa ikut, anggota dia. Karena berhalangan keluar kota, ada yang sakit, ada yang mungkin lagi nggak sempet. Nah, jadi yang orang-orang yang tidak sempat pada mereka punya acara, datang di acara kita. Begitu juga kita. Pasti ada yang tidak hadir pada tanggal 1 Oktober. Nah, mungkin anggota kita yang luar kota. Nanti ada lagi pelaksanaannya tanggal 5 Oktober misalnya ada di yayasan atau di organisasi lain, kami yang ke sana. Jadi kita saling mengisi lah. Saling mengisi. Ya kita tahu. Iya. Kemarin hari Minggu kalau nggak salah di mana juga ada donor darah. Tapi kami karena ingin meramaikan kami punya, ya saya nunggu tanggal 1. Tapi ya silakan, kita nggak menghalangin lah. Ya itu Pak Umar. Menarik ini Pak Ketua, soal kegiatan donor, bakti sosial dan sebagainya PSMT. Pak Ketua, ini ya kita tahu juga bahwa sekarang ini kan tahun politik ini. Iya. Anggota PSMTI tentunya banyak juga yang ingin berorganisasi, berpartai politik, dan ini bagaimana Pak? Jadi kalau mengenai politik, memang kami dari Paguyuban Tionghoa ini memang tidak berpolitik Pak, secara praktis ya, tapi kami ya ingin tuh maksudnya memberikan anjuran atau memberikan dorongan. Kalau ada anggota kami yang ingin berpolitik ikut di pencalonan legislatif, ya, dan sampai hari ini saya lihat sih sudah cukup banyak juga yang mencalonkan ya. Dari kota Bandar Lampung tuh ya cukup ada lah, seperti dari yang DPRD kota kan ada Heridian, ada Yongki, Bang Heri ya? Bang Heri, ada Yongki, itu kota ya. Kota.
Kemudian yang provinsi, yang mencalonkan caleg di provinsi itu kan ada Doni Irawan, kemudian ada Mungliana juga lagi, dan ada Dedi Chandra. Nah, itu juga dari anggota-anggota kami. Terus dari DPR RI juga ada Pak Sudin kan masih melanjutkan lagi. DPD yang baru nih Pak. Nah, satu-satunya anggota kami yang baru mencalonkan di DPD satu orang itu Pak Petrus Chandra. Yaitu Pak Petrus Chandra ya, itu anggota kami di Bandar Lampung yang memang domisilinya dulu di Bandar Lampung tapi sekarang di Jakarta. Dia ingin balik ke Lampung, ingin membuat Lampung lebih baik menurut dia. Jadi supaya berkontribusi dalam pembangunan di Lampung, dia mencalonkan jadi DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Artinya secara organisasi PSMTI tidak terlibat dengan politik. Ya, dengan praktisnya tidak terlibat. Tapi kami ya tentunya karena mereka mencalonkan ya kami dukung lah. Kami dukung, kami akan menghimbau kepada seluruh warga kami, terutama ya warga kami, karena kalau bukan keluarga kita sendiri yang mendorong atau mendukung, siapa lagi kan, istilahnya kita lebih konsen kan gitu. Ya silakan dia bisa dapatkan suara dari tempat komunitas lain, silakan. Tapi kami dari PSMTI ya mendorong dan mendukung penuh untuk calon-calon dari kami gitu. Ya soal kompetisi pasti ada menang, ada kalah. Yang menang jangan sombong atau jangan bahasanya itu, yang kalah jangan mutung atau jangan marah. Ya itu namanya semacam kompetisi itu semacam pertandingan. Kalau nggak ada pertandingan kan satu orang aja kan ditunjuk saja. Kalau ada pertandingan kan pasti ada menang, ada yang kalah. Ya mudah-mudahan bisa menang semua kalau suaranya cukup kan gitu. Itu lebih senang. Karena kalau dia bisa jadi semua, ya ini satu pondasi kuat juga buat kami sebagai suku Tionghoa dari Indonesia ini yang bisa mewakili dari kebudayaan maupun dari suku Tionghoa di Provinsi Lampung ini, Pak. Berbuat untuk NKRI. Tentu. Kan sekarang aja kan kami sudah berbuat untuk masyarakat. Dengan adanya anggota-anggota kami dari Tionghoa ini yang duduk di Senayan bahasanya, akan lebih luas lagi nanti jangkauannya. Jadi akan lebih melebar, akan meluas lagi, akan lebih banyak lagi yang bisa kami tolong, gitu. Atau kami bantu bahasanya, atau kami kami naungin lah untuk masyarakat kan. Gitu. Tapi Pak Ketua PSMTI nggak ikut ini politik, belum tahun ini atau gimana? Saya sebetulnya memang banyak yang minta kenapa nggak nyalon. Saya bilang saya lebih senang menjadi orang yang menjadikan orang anggota saya dulu. Jadi kalau ketua itu melayani lah, melayani anggota-anggota. Kalau anggota-anggota saya sudah jadi banyak. Nanti belakang baru saya mikir gitu loh. Jadi tidak tutup kemungkinan ya bisa saja, tapi juga bisa juga mungkin saya cuma mendorong terus saja. Atau ya itu Pak, ketua itu Pak bukan mentang-mentang ketua itu merintah anak buah, bukan. Justru melayani anggota dan gitu. Ya contohnya kayak Dr. Hansen merasakan nggak kan di komunitas saya tuh melayani warga. Baik anggota, semua masyarakat. Dr. Hansen gimana? Oh enggak, saya enggak. Kita fokus di pelayanan kesehatan saja ya. Kesehatan, ya. Pak Dokter, ini yang terakhir di sesi ketiga ini soal kegiatan donor darah ini kan. Ya tentunya banyak lah masyarakat yang ingin juga berbuat donor. Jadi gimana menurut Pak Dokter? Ya senang lah ya kalau kayak gitu ya. Ini kan tema kita di PSMTI, HUT PSMTI ke-25 ini kan hidup tidak hanya menerima, tapi juga tentang memberi gitu loh. Jadi take and give ya. Jadi kita apa-apa tuh jangan harap kita maunya nerima, ditolong, dibantu, mendapatkan terus, tapi harus kita juga memberi, menolong, memberikan sesuatu, berkontribusi gitu ya. Jadi take and give. Jadi temanya juga itu jadinya ini. Jadi tentu saya senang. Apa itu memberi tetes darah itu? Nah, yang memberi tetes darah untuk menyelamatkan satu jiwa ya itu kan memang sudah ini ya. Ya intinya adalah jangan lihat kita nyumbangin darah itu bisa menyelamatkan nyawa orang loh, dan itu benar loh ya. Betul. Kita di rumah sakit, di kesehatan itu banyak yang membutuhkan darah. Betul. Tentu golongan, apalagi kalau golongan darah tertentu ya, pas darahnya kosong jadi tidak tertolong karena kehabisan stok darah langka. Nah itu kan sayang ya, bisa kita selamatkan tapi jadi tidak terselamatkan karena kekurangan darah gitu kan, kita tentu sedih gitu Pak. Nah harapannya kalau tadi Pak Umar bilang
antusias warga banyak yang menonton, tentu kita senang lah. Jadi tentu lebih banyak jiwa, nyawa yang bisa ditolong gitu, Pak. Saya punya slogan juga, Pak Umar. Ya, silakan. Nah, slogan saya itu gini. Kalau Dokter Hansen kan jadi dokter untuk menolong manusia kan, atau menolong lain kan. Kalau saya bilang kita tidak usah menjadi dokter untuk bisa menolong orang lain. Tapi dengan donor darah saja kita sudah menolong orang lain. Oh ya, betul. Betul nggak? Betul, betul. Kita tidak usah menjadi seorang dokter untuk bisa menolong orang lain. Benar. Tapi donorkan darah Anda sudah menolong orang. Sudah menjadi dokter bahasanya kan gitu. Ini kira-kira gitu, Pak. Menarik itu Pak Ketua, Pak Dr. Hansen. Tapi waktu juga nih kita sudah berada pada sesi terakhir di sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Baik. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Rusli Taslim dan Dr. Hansen Taufik, Kepala Bidang Sosial dan Kesehatan PSMTI Bandar Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.